الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الإمام علي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أسلافنا والصالحين في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستركم يا الدرك ويا الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوينا التعلم والتعليم والتذكير والنظر والانتفاع والإنفاق والاستفادة وحتى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Kitab Manhajus Shawi halaman 210 masih menyambung tentang adabnya orang alim atau adabnya orang berilmu. Ar-rifqu bi talabatil ilm, bersifat kasih sayang ataupun bersifat lemah lembut terhadap para penuntut ilmu. Itu akhlak atau adab daripada orang alim atau adab orang berilmu, kasih sayang, bersifat lemah lembut terhadap para penuntut ilmu, terlebih-lebih kepada penuntut ilmu agama. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah bi muqaddimati syarh al-muhadzab. Pernah berkata al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam muqaddimah, pembukaan di awal syarah kitab Muhadzab. Apa di awal pembuka kitab Muhadzab? Yustahabbu lil muallimi an yarfuqa bit talibi. Dianjurkan, disunnahkan, artinya ini perbuatan bagus terhadap para pengajar, para guru, para ustaz, para kiai, para muallim, bahwa hendaknya bersifat kasih sayang atau bersifat lemah lembut terhadap para penuntut ilmu. Wa yuhsina ilaihi ma amkanahu, dan sunnat pula kepada para guru, para ustaz, para pengajar, para muallim itu berbuat baik kepada para penuntut ilmu ma'amkanahu, semaksimal mungkin. Jadi sunnah bagus, pekerjaan yang terpuji, pekerjaan yang baik di dalam syariat, di dalam agama, bahwa seorang pengajar, seorang guru, seorang ustaz hendaknya bersikap lemah lembut dan berbuat baik semaksimal mungkin kepada para penuntut ilmu. Berarti guru yang kejam penyarikan itu pada batas melakukan itu apa di dalam masa tarbiyah pendidikan dasar sampai itu. Justru malahan nang kejam, umpamanya nang penyarikan gurunya nih sedikit-sedikit beri sanksi, tapi selama sanksinya itu tidak merendahkan harkat martabat daripada kemanusiaan, selama tidak menjatuhkan harkat martabat daripada kemanusiaan, itu kalau dalam masa pendidikan dasarnya disareki, dimamai, apalagi namanya disanksi ini dan itu tidak masalah, malah itu bagian daripada perbuatan baik terhadap seorang talibul ilm, karena ini adalah
masa tarbiyah atau masa pendidikan. Selama menghukum, mengsanksi itu tidak menjatuhkan daripada harkat martabat kemanusiaan. Kalau menjatuhkan harkat martabat kemanusiaan itu dilarang, tidak boleh. Semisal contoh, jika misalnya ya ada rokok hujan lah penyalahnya nih, lalu diberi sanksi yang berat, apa misalnya muka aurat, apa mangkat betis, hendak tangan di telinga, dihendak di halayak ramai, difoto, diviralkan, itu tidak boleh. Nah itu di luar daripada harkat martabat kemanusiaan. Kalau misalnya berdiri, atau misalnya disuruh ini dan sebagainya, itu biasa, wajar. Atau misalnya dipukul di tangan atau di pelipatan betis, itu biasa. Bukan berarti mukul di muka atau di kepala. Nah itu menjatuhkan daripada harkat martabat kemanusiaan. Nah itu dilarang. Artinya ada aturannya, ada tatanannya, ada undang-undangnya. Istilahnya adalah ada sembarangan juga. Ngerti sini maksudnya? Jadi tahap pendidikan, tarbiyah memang seperti itu dasarnya. Tapi bukan berarti kita sampai menghilangkan, menggugurkan harkat martabat kemanusiaannya, bukan. Hanya sesuai, sepadan, dan setimpal dengan apa yang diperbuat dalam pelanggaran tersebut. Misalnya ya kalau lah rokok, sanksi apa? Dipukul mamanya di telapak tangan, MPK. Nah itu biasa dalam tahap tarbiyah atau namanya pendidikan. Bukan berarti mamanya gara-gara ngerokok tadi dipacul baju, dipacul tapi dilingkai, dicecek, dihinyik, di video sambil, nah itu tidak boleh. Ada aturannya. Faqat ruwiya faqat rawa at-Tirmidzi an Abi Harun al-Abdi qala. Sungguh telah meriwayatkan Imam At-Tirmidzi daripada Abi Harun al-Abdi berkata, kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami pernah mendatangi Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul. Kemudian dia bercerita berkata, apa katanya? Marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai pembawa wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ilmu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nasa lakum tabaun. Sesungguhnya kamu menjadi ikutan manusia. Ikan menjadi ikutan panutan manusia. Maksudnya terhadap Abi Sa'id al-Khudri tadi, karena beliau seorang alim yang berilmu. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtar ardi yatafaqqahuna fid din. Dan sesungguhnya sekelompok kaum mereka mendatangimu dari penjuru negeri. Apa nih datang dari penjuru negeri? Yatafaqqahuna fid din. Mereka belajar menuntut ilmu agama. Fa idza ataukum, nah ini kita lihat, fastausaw bihim khairan. Apabila mereka datang kepadamu, maka wasiatilah mereka dengan perbuatan atau hal-hal yang baik. Artinya bila orang datang kepadamu belajar ilmu agama, maka ajarkan mereka, wasiati mereka, yang mana di dalam pengajaran itu menanamkan kebaikan dan wasiat itu penuh dengan kebaikan. Dikarenakan kata sebagian ulama, murid itu berkualitas
itu tergantung tarbiyah pendidikan daripada gurunya. Jadi kalau kita hendak tahu bibit bobot kualitas keilmuan seorang murid, itu tergantung gurunya. Pahamlah, kalau hendak melihat murid itu berkualitas, kalau hendak menjadikan murid itu berkualitas, berbibit, berbobot, hati-hati dalam agama, kada main-main dengan agama, itu tergantung tarbiyah pendidikan gurunya. Maksudnya, kalau gurunya mengajarkan ilmu, bermain-main aja, beranian dan hal sebagainya, maka tidak akan salah, dan itu pasti akan menular terbawa kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya ini berpegang di dalam agama tetapi kokoh. Ketika berbicara dengan masyarakat, menimbulkan opini yang kada baik, bahkan bisa memberikan kecemasan kepada orang, bukan untuk mencerdaskan. Makanya kembali tadi, kualitas murid itu tergantung bagaimana tarbiyah pendidikan syekh atau gurunya. Kalau gurunya beranian aja, mengajarkan ilmu tanpa adab dan sebagainya, asal-asalan bebarang aja, maka tidak akan lepas daripada si murid tadi. Bukan tidak mungkin si muridnya akan menyebarkan agama itu dengan asal-asalan, dengan beranian, kada tegas, kada sungguh-sungguh, bahkan namanya kada disiplin dalam ilmu, bahkan kada sedikit banyak menjadikan kecemasan di tengah masyarakat. Kita lihat ulama-ulama bahari, guru-guru nang bahari, nang tuha-tuha, para habaib nang bahari, mereka mengajarkan ilmu, mendidik daripada murid maupun santri-santrinya, tidak pernah main-main dan tidak pernah bercanda, serius, tidak pernah bergurau, sehingga murid yang dididik ini akan menghasilkan kualitas yang top, kualitas yang baik. Karena sedikit banyak itu ada sebagian guru itu mendidik muridnya keras, tarbiyahnya keras, disiplinnya tinggi, peribahasanya berudah sembarang aja dapat sanksi, membuang sampah sembarangan, padas telinga mendengar, namanya mah andak sabun bebarang aja itu disanksi dengan tegas. Itu tarbiyah, itu namanya pendidikan. Sehingga ketika santri itu keluar, murid itu keluar, maka dia akan berbibit dan berbobot, dan kualitasnya akan kelihatan, manfaat dan barokah itu akan nampak. Ketimbang nang gagayaan, gurunya gagayaan, yang orang nyampe ilmu, ketawaan dan sebagainya, bano ini, bano itu, bano kena berbicara-bicara, bano kena bergaya ini, bano kena bergaya itu, kena berbicara